Sobari lupa bahwa dulu ada presiden yang dijadikan boneka partai. Merendahkan itu. Penghinaan, bukan merendah, penghinaan sekali. Sebenarnya itu Jadi jangan kalian bilang, mulut kalian bilang KPK itu dilumpuhkan oleh Pak Jokowi. KPK itu kan buatan Pak. Lihat itu Megawati, makanya baca. Ada rekam jejaknya, ada di Google itu. Baca. Pemimpin yang ditanyakan ijazahnya, nah kok ijazah ditanya kok memenjarakan orang? Edian loh itu. Mbah, sing edian kowe, Mbah. Kowe kuwi sing edian. Kowe lak wong Jawa. Kamu kan orang Indonesia, harusnya punya etika dan tutur kata yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang salah satu buzzer kebo ya, yang mukanya mohon maaf ya, jelek begitu. Jelek pula hatinya. Aduh, ini sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan kata pepatah ya. Jelek mukanya, jelek pula hatinya. Dan tidak perlu saya sebutkan siapa namanya, pokoknya orangnya sudah tua dan ableh juga. Apa itu Bang? Ableh Bang? Ya lihat aja lah sendiri ya kan. Nah ternyata teman-teman ya, ini orang saking pedenya itu menyebut bukan hanya akan meringankan tuntutan teroris ya terkait kasus ijazah palsu Pak Jokowi, malah dia mengklaim ya dia akan membebaskan teroris dari segala macam tuntutan. Inilah kelebihan para pembenci Jokowi ya, bukan otaknya atau pemikirannya yang di atas rata-rata, tapi muncungnya yang di atas rata-rata. Inilah orang yang beberapa waktu lalu juga menyebut bahwa Jokowi itu edian katanya ya. Bahkan edannya edian. Aduh, tidak tinggal diam, netizen langsung angkat bicara. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nah, tadi sudah bicara dengan Oleha, itu Oleha yang nambahkan itu membuat data kita itu tidak terbantah. Tidak terbantah. Jadi kita stok dulu. Pembaca itu ya sampai bikin kopi lah. Terus minum jam 12 malam masih baca lagi karena senang dengan bacaan itu. Sempurna Bung, sempurna. Tulisan ini kita anggap sempurna, termasuk pemberian judulnya. Saya mempertanggungjawabkan The Jokowi's White Paper. Posisi mereka ini pasal batil, ini tuntutan batil. Batil itu barang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi tidak boleh ada. Posisi saya di situ kuat, sangat kuat. Karena penjelasan itu, maka ya kedudukan saya nggak patutlah dianggap sekedar meringankan. Ini saya membebaskan mereka dari aneka macam tuntutan pasal hukum. Baik pasal peraturan yang lama maupun yang baru, tidak ada pasal yang lama. Kebebasan pribadi, hak pribadi, privasi seorang pejabat tidak ada. Kalau orang menjalankan perintah agama, maka apa sebabnya kok ada orang yang celimutan memaksakan pasal-pasal tuduhan? Tidak bisa. Kalau mau mengajak berkelahi dengan 3 tokoh ini, silakan di wilayah kebebasan mimbar akademik.
Kalau mau mengajak mereka berkelahi di wilayah penelitian, barangnya ada. Jokowi white paper, ayo silakan perang di situ. Inilah kelebihan para pembenci Jokowi ya. Seperti yang saya singgung sedikit di bagian opening tadi, bukan karena otak dan pemikirannya yang di atas rata-rata, tetapi yang di atas rata-rata itu adalah muncungnya. Kok bisa-bisanya mengklaim bahwa dia tidak hanya akan meringankan teroris ya terkait tuntutan yang saat ini dia harus mereka hadapi, tetapi membebaskannya. Waduh, muncung. Siapa yang percaya dengan bacotanmu kayak orang macam kau ini. Kalau nggak nyebokin Mama Ketum, kau ini jadi gelandangan ya. Lanjut. Sobari lupa bahwa dulu ada presiden yang dijadikan boneka partai. Masa boleh dulu. Merendahkan itu. Penghinaan, bukan merendah, penghinaan sekali. Sebenarnya itu Ahmad Sobari adalah politisi dari partai PDI Perjuangan, bro. Dia menyebut bahwa Polri itu menjadi onderdil, menjadi instrumen dari kekuasaan. Emang dia lupa ketika Pak Jokowi dulu menjadi presiden, justru Pak Jokowi itu dijadikan boneka partai oleh Mak Banteng. Lebih merendahkan mana nih? Merendahkan Polri apa lebih merendahkan posisi presiden dijadikan boneka partai? Yang disuruh duduk di kursi kecil, diviralkan, diputer-puter, didudukkan di depan Mak Banteng waktu itu. Coba, beginilah orang-orang PDI kelakuannya. Tapi bro, yang namanya PDI itu kalau nyerang Pak Jokowi itu nggak ada menang-menangnya, nggak bakal menang. Dia akan hancur dengan sendirinya. Karena apa? Karena masa lalunya sendiri. Apapun yang ditembakkan ke arah Pak Jokowi itu pasti akan balik menyerang dirinya sendiri, karena dia kan bagian dari masa lalu itu gitu loh. Dan tipikal orang-orang kayak Sobari dan kawan-kawan ini, tipikal orang-orang yang bicara berdasarkan tempat duduknya, ngadepnya tempat duduk. Jadi ketika tempat duduknya itu ngadep ngalor, dia ngomongnya A. Tapi ketika tempat duduknya dia itu digeser ngadep ngidul, itu udah beda lagi. Omongannya beda lagi. Diputar lagi ngadep ngetan, ntar udah beda lagi. Begitulah tipikalnya. Dulu dia menyanjung-nyanjung Pak Jokowi itu seolah bisa mangku gunung. Tapi sekarang dia merendah-rendahkan orang seolah-olah Pak Jokowi itu di kaki lembah. Karena udah beda arah kursinya tadi. Dulu masih ngikut di kekuasaan dia memuja-muja. Itu menyembah-nyembah gitu loh. Tapi ketika sekarang udah nggak sejalan, ya begini nih kelakuannya. Orang PDI seperti itu gitu. Kalau nyerang Pak Jokowi, yakin akan berantakan sendiri, hancur dengan sendirinya. Makanya PDI sekarang udah tinggal jadi penonton. Itu karena apa? Ya karena kelakuan orang-orangnya itu seperti ini. Dan orang-orang seperti ini, cara politik seperti ini itu udah nggak laku lagi. Politik katro, politik kuno, politik kebencian seperti ini nggak bakal laku. PDI kalau masih pelihara orang-orang seperti ini, akan hancur, tahu nggak? Percaya nggak? Di 2020 politik katro ini Pak. Iya, jadi memang betul ya. Jadi politik model seperti ini adalah politik yang sudah jadul, yang seharusnya mereka upgrade ya. Saya sering menyampaikan hal ini dulu ya, pada konten-konten jauh sebelum ini, mungkin ya 1000 konten pertama kami lah, terutama di channel sebelumnya, bahwa Kebo ya, ini sampai saat ini masih menerapkan strategi politik lama, politik adu domba ya, black campaign dan lain sebagainya, yang justru saat ini itu sudah tidak efektif lagi. Seharusnya mereka harus introspeksi diri ya, memperbaiki strategi
Ya terutama mengganti konsultan politiknya agar strategi-strateginya itu lebih kekinian gitu ya. Ya masa gitu loh. Hari gini masih kerjaannya itu black campaign, menjatuhkan orang lain ya. Kok nggak sadar diri gitu loh. Rakyat Indonesia saat ini jangan disamakan dengan rakyat Indonesia 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu gitu ya. Iyalah, cerdas-cerdas sekarang, nggak mudah dibohongin macam kayak dulu ya. Lanjut. Pemimpin yang ditanyakan ijazahnya, nah, kok ijazah ditanya kok memenjarakan orang? Edian loh itu. He, Mbah, sing edian kowe, Mbah. Kowe kuwi sing edian. Kowe lak wong Jawa. Kamu kan orang Indonesia, harusnya punya etika dan tutur kata yang baik. Kalau seandainya gerombolanmu itu minta ijazahnya Pak Jokowi baik-baik dengan bersilaturahmi, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Tapi Mbak, cara mereka menanyakan ijazah itu dengan menghasut, menjelek-jelekan dan memfitnah. Dengan dalih penelitian, di mana penelitiannya itu hanya fotokopi, Mbak. Mbak, wajo anggerin jeplak kan lo. Sedangkan UGM sendiri sudah menyatakan itu bahwasanya ijazah sudah diberikan Pak Jokowi dan itu asli. Berikut juga alumninya Pak Jokowi itu. Teman-teman alumninya Pak Jokowi juga sama, koplak. Sing edani kowe, Mbak, karena gerombolanmu itu ya sudah membuat narasi di mana mereka itu dengan dalih ya penelitian, di mana penelitian itu yang ijazahnya yang asli itu di tangannya Pak Jokowi, mereka hanya fotokopian. Jadi cangkemmu iku lek arep ngomong iku dipikir sik yo, Mbah. Ojo edan-edan, kowe sing edan-edan ndi, Mbah? Mereka menjelek-jelekan, menghasut, memfitnah dengan membuat buku terus diperjualbelikan hanya demi cuan. Jal, cangkemmu iso muni apa ora? Ki mbae sapa to? Mbah, lek ngomong ku hati-hati, untumu wis ugil kabeh. Kok lek kelelekan untu mbol. Mbah. Untung wis ugil kabeh. Tahu ya, ugil ya. Ugil itu bahasa Jawa ya, terutama Jawa Tengahan gitu, yang artinya itu giginya itu sudah goyang semuanya. Nanti kalau kelelekan itu apa? Tersedak begitu ya. Jadi tidak sengaja itu tertelan gitu. Jangan begitulah Mbak ya, itu orang tua ya yang harus kita hormati. Tapi kalau nggak bisa dihormati bagaimana Bang? Ya kaplok aja pakai sandal. Biar sekalian giginya yang ugel-ugel itu langsung lepas semuanya. Iya toh? Iyalah. Inilah kelebihannya para pembenci Jokowi ya, yaitu muncungnya yang di atas rata-rata, bahkan sampai able ya. Able itu apa Bang ya? Sudahlah, cari-cari sendirilah, tanya-tanya ke Genji ya, able itu apa. Lanjut. Pak Jokowi merespon setuju kembali ke Undang-Undang KPK yang lama. Ini untuk menjawab pertanyaan Abraham Samad. Diresponnya Jokowi cuci tangan. Responnya kok kayak buzzer gopean gitu ya. Sini gue kasih mikir. Harusnya ketika ada hal positif dilontarkan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, harusnya kita terbuka dong. Lu inget nggak? Undang-undang KPK yang baru ini kan dikebut tuh waktu 2019. 13 hari doang dikebut. Jadi dulu banyak yang memprotes. Harusnya orang-orang yang kemarin protes, ini momentum. Ayo kembalikan ke undang-undang yang lama. Gerindra tuh kan sama PKS sempat tolak waktu itu. Kita nggak setuju nih untuk yang Dewan Pengawasnya. Ayo, ini momentum. Pak Jokowi cuma ngingetin, yuk kita benahi lagi. Ada yang salah dengan bilang begitu? Kok dibilang cuci tangan? Lu kira pandemi? Mau makan. Masih mau makan gitu. Cuci tangan segala. Udah, uang rakyat nggak usah digarongin terus. Heran gua melulu orang. Ya kalau lu pada mikir, harusnya kan korupsi menurun dong. Lalu jangan nyalain rakyat kagak bisa korupsi. Kagak bisa, gua nih kagak bisa korupsi, kagak bisa gua. Gua ngonten aja nih, pakai duit gua sendiri, kagak pakai uang rakyat. Jelas undang-undang ini diperlukan. Kalau memang ada keseriusan membenahi korupsi, momentum ketika Pak Jokowi bilang, setuju kembali ke undang-undang KPK yang lama. Ayo,
Kalau masih ada kelemahan-kelemahan, ayo dibahas. Apakah sistem yang sekarang itu memberikan ruang buat korupsi merajalela? Ayo. Nggak ada hukum yang langsung undang-undang langsung sempurna, nggak ada. Tahun ke tahun, ya kalau ada yang diperbaiki. Apa lo? Lo mau bilang gua apa lagi? Gopek. Ternak koruptor nih kayaknya langsung pada nyerobot nih. Udah. Itu dia tuh. Udah. Rajin bener dia nih. dia itu orang. Ya, barusan ini sudah berbeda tema teman-teman ya dengan video-video sebelumnya, tetapi masih menurut saya sangat relate karena sama-sama membahas Pak Jokowi ya. Barusan kita dengar bareng-bareng bahwa Pak Jokowi mulai difitnah, Pak Jokowi mulai di-framing seolah-olah itu sedang mencari muka kepada Abraham Samad ya. Ini saya nggak ngerti gitu loh. Siapa yang menyebarkan isu seperti ini? Pak Jokowi mencari muka ke Abraham Samad. Emang Abraham Samad itu siapa? Oke lah, dulu pernah menjadi ketua KPK ya. Tetapi apa sih kelebihannya dibanding Jokowi? Jokowi presiden loh 2 kali. Tapi nggak masalah lah ya. Memang mereka itu sukanya ya memanfaatkan momen-momen seperti itu ya, menggiring opini untuk ya menaikkan derajat dan martabat mereka, walaupun sebetulnya justru menjerumuskan mereka semuanya. Lanjut. Udah aku bilang Bapak Jokowi itu bukan orang yang bodoh. Ini ya terkait revisi undang-undang KPK ya. Dulu yang buat KPK itu siapa? Megawati, ya kan? Gak tau lah dia itu buat gitu tujuannya untuk apa, aku gak tahu. Yang pasti KPK itu kerjanya untuk memberantas koruptor, kan gitu. Terbentuklah itu KPK dengan undang-undangnya, ya kan? Terus 2019 di waktu Pak Jokowi jadi presiden, ada beberapa partai yang yang ingin mengubah undang-undang KPK. Ya kan, harus ditandatangani nih oleh presiden. Ya kan, Pak Jokowi waktu itu nggak setuju itu undang-undang KPK itu diubah, nggak setuju. Bapak Jokowi kan orangnya pintar, apalagi strategi para pejabat ini ya kan, udah tahu itu Pak Jokowi strateginya gimana gitu ya kan. Apa yang menyelamatkan mereka, kira-kira yang menyelamatkan mereka biarkan itu undang-undang, kira-kira undang-undang itu menyusahkan jalan mereka ubah. Itu udah tahu Pak Jokowi. Jangankan Pak Jokowi, anak baru lahir pun udah tahu kok, kan gitu. Nah dulu itu Pak Jokowi nggak setuju itu diubah, ya kan, undang-undang KPK. Tapi ini beberapa partai, ya kan, bersikukuh terus untuk supaya ditandatangani itu undang-undang KPK, ya kan, diubah gitu, harus diubah gitu. Kalian tahu siapa itu partainya? Ada Nasdem di situ, ada Golkar, ada P3, PKB dan PDI, ya PDI. Jadi jangan kalian bilang, mulut kalian bilang KPK itu dilumpuhkan oleh Pak Jokowi. KPK itu kan buatan Pak. Lihat itu Megawati, makanya baca. Ada rekam jejaknya, ada di Google itu. Baca. Lah kok sekarang revisi undang-undang KPK kok nyalakan Pak Jokowi? Hah? Kok nyalakan Pak Jokowi? Ente pada kader partai busuk buluk, nyalakan Pak Jokowi. Kalian ini orang bodoh bisa kalian bodoh-bodohi, tapi kalau orang cerdas emang nggak bisa kalian bodohi. Ya para kader partai busuk buluk. Jadi ku bilang sama kalian sekarang ya, sebelum 2029 ya, sehat-sehatlah kita, panjang umur kita ini yang memimpikan Indonesia maju ya. Besok pemilu 2029, jangan kalian mau menerima serangan pajar. Apabila kalian mau menerima serangan pajar dari partai, berarti kalian siap menggadaikan anak cucu kalian kepada koruptor. Jadi balas dendam yang paling baik adalah jangan coblos partai busuk buluk. Biarkan aja sesama mereka mencoblos mereka sendiri, ya. Supaya apa? Supaya selamat negeri kita ini daripada koruptor. Aku mau memimpikan Indonesia ini maju, ya.
Gak usah demo segala, gak usah. Balas dendam terbaik, jangan coblos partai busuk buluk. Ya, tandain siapa-siapa mereka, tandain dari partai mana, jangan dipilih. Ya, itu balas dendam terbaik. Jangan dipilih, jangan dicoblos partai-partai busuk buluk. Pokoknya tandain aja partai-partai busuk buluk itu mana-mana aja. Ya pokoknya mereka-mereka yang menyebar kebencian, mereka-mereka yang membentuk narasi-narasi receh, narasi-narasi liar. Ya tandain mereka. Jangan dicoblos. Ya, memang betul narasi mereka receh dan narasi yang mereka bangun selalu kebencian. Siapa yang ngotot ingin mengubah atau merevisi Undang-Undang KPK itu zaman dulu dan siapa yang disalahkan akhirnya, coba bayangin. Siapa yang mengajukan, ya kan? Siapa yang ngotot begitu disahkan, siapa yang tidak mau tanda tangan dan siapa yang disalahkan, ujung-ujungnya Jokowi cuci tangan, coba bayangin. Mereka mencoba membangun framing agar masyarakat ini membenci Jokowi seolah-olah revisi KPK itu adalah inisiatif Jokowi dan merupakan kesalahan Jokowi, padahal kita sama-sama tahu. Ya seperti inilah ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.